Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Senyum dong, senyum, senyum. Saya ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu Santai, billahi santai, 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 santai. Ulang, ulang, ulang. Saya ulangi, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ulangi, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ulangi lagi dari awal. Yang enak. Dari Hangat, awal hangat. sudah. Dari awal, awal banget. Yang hangat ya, lebih hangat. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Senyum. Kurang senyum matanya. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Ah, 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 ah. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Coba lebih senyum lagi. Dari bagaimana kabarnya hari ini? Ditahan senyumnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ah, itu tuh ininya juga tetap. Stay. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Lama banget. Kirain belum. Ah, dah senyumnya kayak gitu tuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Dilepas, Saya dilepas. ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sehatnya juga senyum Teman, dong. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua, Alhamdulillah. Gitu dong. saya ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi Sabar dong. minasy- Berdoa dimulai. Jeda dulu. Ulang lagi dari apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, lanjut. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang idgham mim. Ini menulis ya Ustaz? Iya, Boleh izin pakai dua device nggak Ustaz? boleh. Gimana caranya? Udah beli pensil?
Udah. Oke. Mana dua device-nya? It, ini udah. Oh, oke. Oh, namanya papan tulis. Matikan suara dulu. Kameranya jangan di-on kan? Bentar, Ya, pulang dari mana ya, Ustaz? pada malam hari, pada kesempatan ini, Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang idgham mim. Saya izin menggunakan papan tulis ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? sudah. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang idgham mim. Ini pertama kalinya ya, Kak? Iya, Ustazah. Oh, oke. Kok diem? Keburu pergi nih audiensnya. Ulang ya, Ustazah. Ya, Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham mim. itu goinnya belum dikasih titik loh. Ulang, 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 ulang. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham mim. Goinnya tuh dikasih titik. Nah, terus. Kok diem? Astagfirullah, jangan diem. Ulang. Pas waktu ngomong teman-teman, itu udah dalam tahap menulis. Oh gitu. Mm-mm. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham mim. Nah, jadi itu nggak ada yang kosong. Kita artikan per kata dulu. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mimi artinya dua huruf sukun. Jangan dua huruf, jangan gitu. Sedangkan Mimi artinya, kok dua huruf sukun sih? Salah. Dua huruf mim. Saya Ulang. ulangi. Dari mana nih, Ustazah? Dari idgham artinya, Saya ulangi. Idgham artinya memasukkan. Saya ulangi. Idgham artinya memasukkan. apa? Jangan langsung nangis kayak gitu. Pulpennya. Ngomong, teman-teman, maaf pulpennya sedang bermasalah atau macet gitu. Jangan, oh no. Jangan kayak gitu.
Saya ulangi, idgham artinya memasukkan. Jangan dieja-eja. Idgham artinya memasukkan gitu. Saya ulangi, idgham artinya memasukkan, Sedangkan sedangkan ini artinya dua huruf mim. jangan artinya dua dan gitu. Sedangkan mimi artinya dua huruf mim. Kalau nulisnya belum selesai gimana Ustazah? Makanya sambil ngomong sambil nulis. Kalau mimi artinya dua huruf mim. Gitu aja. Ngapain harus pakai bahasa Indonesia banyak-banyak? Iya. Semua kata itu harus ditulis. Saya Coba. ulangi, idgham artinya memasukkan, Lama amat. Kecoret lagi. saya ulangi, idgham artinya memasukkan, sedangkan mimi artinya dua huruf mim. Artinya dua huruf mim. Gitu dan artinya dua huruf mim. Ulang lagi Ustazah. Iya dong. Saya ulangi, idgham artinya memasukkan. Mohon maaf ya teman-teman, pulpennya lagi macet-macet ini. Jangan lama diamnya. Sedangkan mimi Ulang, 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 ulang. artinya, Gak boleh lama. Misalnya tanya kayak terlihat nggak? Bisa dibaca nggak teman-teman? Kayak gitu. saya ulangi, idgham artinya memasukkan. Bisa dibaca teman-teman? Ya. Sedangkan mimi artinya dua huruf mim. Cirinya, apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup, kemudian ditahan selama dua harokat. Itu selama ngomong nggak ada tulisannya. Harus ada tulisannya lah. Nulis takut terlambat, Ustazah. Ya, dicoba. Jangan takut. Nanti kalau terlambat ya tinggal diulang. Kok diam-diam baik ini ngomong tapi kok nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalam papan tulis. Ulang, ulang. Saya lagi Cirinya. dirinya mim sukun. Saya ulangi, cirinya apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Kemudian ditahan selama dua harokat. Ini kenapa nih? Ini kenapa garis tadi di sini? Nggak boleh. Jangan menulis sesuatu yang tidak terlalu penting. Ulang, 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 ulang. Hapus dulu. Mm-mm. Saya ulangi, cirinya apabila huruf mim sukun
bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Nah, Kem- pada saat ngomong, bunyi mim sukun ditarik dulu, dimasukkan ke mim hidup. Gitu. Jadi jangan mim sukun dimasukkan ke mim hidup. Nggak, jangan kayak gitu. Jadi sambil ngomong, sambil diarahkan. Jadi tulisan itu adalah bentuk apa ya, nyawa lah dari suara. Jangan sampai kayak badan sama ruh tuh terpisah gitu. Badan sama ruhnya harusnya tuh mim sukun dimasukkan ke mim hidup gitu. Mim hidupnya bisa ke huruf mimnya atau ke mim hidup. Nih, ini mim hidup. Makanya kan tulisan tuh tidak harus garis doang, ada lingkaran, ada huruf, ada simbol, kayak gitu-gitu. Bisa juga diwarnain. Kalau belum bisa ngewarnain just dengan cepat, berarti ya tambahlah simbol-simbol garis, anak panah, lingkaran. Tapi sejalan dengan omongan, jangan terputus. Coba lagi. Saya ulangi, cirinya apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Kecepatan. Nggak boleh selesai duluan. Bunyi mim sukun dimasukkan ke bunyi mim hidup. Nah, selesai ngomong hidup, baru anak panahnya selesai. Tadi tuh mim sukun dimasukkan ke mim hidup. Nah, itu tulisan udah beres, omongan masih jalan. Itu yang nggak boleh. Ulang lagi. Hal baru ya, Kak. Masya Allah, belajar lagi nih. Cirinya apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Ya, kayak gitu. Kemudian Sabar, diam di dulu, diam, diam. Jangan langsung cepat-cepat. Ulang lagi, ulang lagi. Semangat, semangat. saya ulangi, cirinya apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Kemudian ditahan selama 2 harokat. Eh, jangan sampai udah beres ngomong, tulisan belum beres. Kalau mau hapus, minta izin, kasih tahu. Jangan ngomong, abis itu hapus, ngomong, hapus. Ingat, tulisan dan omongan itu senyawa, sebadan. Gak boleh dipisah. Jangan sampai nyawa duluan jalan dari badan. Atau badan duluan jalan tanpa nyawa. Itu poinnya. Coba lagi, ulang. Yo, semangat yo. Cepet yo, lapar nih. Cirinya apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup, maka bunyi huruf mim sukun dimasukkan ke huruf mim hidup. Kemudian ditahan selama 2 harokat. Oke. Bagaimana Contoh rasanya? pada kata. Sabar, sabar. Bagaimana rasanya? Coba Rasanya bermutu tes saja. testimoni dulu. Gimana rasanya di 30 menit pertama?
Ah, Bingung Ustazah. ternyata apa? Coba kalau dimulai dengan kata ternyata, gimana? Kalimat setelah Ternyata ternyatanya apa? Ternyata susah Ustazah. apa yang susah? Nulisnya Ustazah. Nggak semudah nulis di papan tulis biasa gitu. Nah, oke. Mana pulpennya? Coba aku lihat. Ini Ustazah. Oke. Coba tulisnya, jangan diangkat pennya selama masih menulis. Jadi itu tulisannya sambung. Coba tulis hidup ditahan dua harokat. Coba dalam satu kali menulis diangkat hanya di spasinya aja. Coba nggak boleh ini, nggak boleh tulisan terputus, tulisan sambung. Itu putus itu. Pennya nggak boleh diangkat. Terus Enggak, ditahan dua harokat. enggak jelas Ustazah. Terus, oke. Tulisannya coba dikecil. Ini kan besar nih. Coba tulisnya di mana sih, Kak? Coba aku lihat tulisnya di mana. Di HP juga. Oh, di HP juga. eh Coba diulang lagi tulisannya diperkecil. Jangan putus. Gini. Itu terlalu gede. Kecilin lagi. Tahu. Oke, bagus. Ditahan dua harokat. Kecil ya. Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang, ulang. Itu bukan ditahan, ditahanan. Jangan diputus. Ulang, ulang, ulang. Ditahan. Nah, ini lebih baik nih. Tapi dituhun itu. Hanya nggak lengkap. Ulang lagi yuk. Ulang lagi. Ya, bagus. Kebesaran ya Ustazah. Kecil ya. Kecilin lagi ya. Dua harokat. Duanya yang bener dong. Kok duanya udah kayak kecebong itu? Mm-mm. Gede banget nih kayaknya. Kecil. Jangan terlalu makan space banyak. Harokat. Gitu aja. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Enggak. Jangan diputus ro-nya. Ro-nya lagi. R-nya.
Harus belajar ya. Harus belajar menulis. Gak usah ngomong. Jadi nanti setelah ini Kak Fatim kalau ada waktu luang belajar nulis sambung tanpa ngomong. Yang penting tulisannya jangan terlalu banyak spasi. Karena kan handphone ya kan. Jadi kecil aja. Dan bisa dibaca. Itu yang paling penting juga. Jangan sampai terlalu kecil nggak bisa dibaca. Besar juga ambil banyak spasi tapi juga nggak bisa dibaca. Misalnya A-nya nggak ketutup atapnya, jadi dituhun. Atau N-nya kebanyakan, gitu ya. Iya. Oke, segitu dulu untuk sesi ini. Makasih loh Kak, udah belajar hal baru. Semoga di sesi berikutnya lebih baik ya, insya Allah. Oke deh, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Fatih. Sama Ustazah, terima kasih Ustazah. Oke.